Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi teori bilangan, yaitu materi tentang modulo. Materi modulo ini akan saya bagi ke dalam beberapa video dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini saya akan membahas apa itu modulo serta beberapa kaidah atau aturan penting yang wajib teman-teman ketahui berhubungan dengan operasi modulo. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang modulo. Ini salah satu materi dari teori bilangan. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu apa yang dimaksud dengan modulo. Modulo ini biasa kita gunakan untuk mencari sisa dari suatu pembagian, teman-teman, atau reminder. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, kita akan mencari berapa sisa dari 215 jika kita bagi dengan 13. Nah, 215 jika kita ubah ke perkalian 13, maka kita peroleh seperti ini. 215 ini sama aja dengan 13 kita kali dengan 16, kemudian ditambah 7. Ini artinya jika 215 kita bagi dengan 13, ini pembagi ya, maka hasil baginya itu 16 dan 7 ini adalah sisanya. Oke, jadi sisa dari 215 kita bagi dengan 13 adalah 7. Jika ditulis dalam modulo, maka bisa ditulis seperti ini. 215 modulo 13 sama dengan 7. Artinya 215 dibagi 13 sisanya adalah 7. Atau bisa ditulis seperti ini juga. Modulo 215,13 sama dengan 7. Pada video ini, sementara kita akan menggunakan tanda sama dengan agar konsep modulo ini lebih gampang teman-teman mengerti ya. Nah, berikutnya kita akan menggunakan tanda ekuivalen. Oke, kita lanjut masalah modulo ini. Contoh kedua, berapakah nilai dari 18 modulo 5? Coba, berapa? 18 jika kita bagi 5 sisanya berapa teman-teman? Coba perkalian 5 atau kelipatan 5 yang mendekati 18 berapa? 15 kan? Oh, berarti sisanya adalah 18 dikurangi 15. Ternyata sisanya adalah 3. Jelas ya? Kemudian 23 modulo 7. Berapa kelipatan 7 yang mendekati 23? 21 kan? Ya enggak? Nah, di sini berarti ada sisa 2. Oke? Nah, sekarang gimana kalau seperti ini? Berapa nilai dari 3 pangkat 1000 modulo 4? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bahkan yang lebih sulit dari ini, akan lebih mudah jika teman-teman tahu beberapa kaidah atau aturan dalam modulo. Oke, sekarang kita bahas kaidah modulo. Kaidah yang pertama, yaitu kaidah dasar. A modulo N sama dengan Bn tambah C modulo N sama dengan C modulo N. Artinya, A ini teman-teman ubah ke bentuk perkalian dan nanti kita peroleh sisanya. Maka ini akan sama dengan sisa modulo N. Seperti yang tadi, yang ini ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 215 modulo 13. Seperti yang tadi ya. Nah, 215 ini bisa kita ubah menjadi 16 kali 13 ditambah 7. Nah, teman-teman lihat sisanya ini, maka kita peroleh 7 modulo 13 seperti ini, C modulo N, di mana C ini adalah sisanya. 7 modulo 13, ketika bilangan yang di depan modulo ini lebih kecil dari pembaginya, maka langsung aja ini adalah sisanya. Ya, sisanya adalah 7. Oke, biar lebih jelas kita coba lagi contoh berikut ini. 18 modulo 5. Coba 18 ini teman-teman ubah ke bentuk perkalian 5 ya. 18 ini sama aja dengan 3 kali 5. 3 kali 5 kan 15. Ditambah 3. Nah, 3 ini adalah sisanya. Jadi ini sama aja dengan 3 modulo 5. Nah, ketika bilangan di sini lebih kecil dari pembaginya, maka sisanya akan sama dengan ini teman-teman. Jadi sisanya adalah 3. Oke, satu lagi 148 modulo 15. Nah, teman-teman coba perhatikan 148 ini kan mendekati 150, ya enggak? Dimana 150 jelas adalah kelipatan 15. Atau bisa kita tulis 10 kali 15 dikurangi 2. 10 kali 15 itu 150, kemudian dikurangi 2 itu kan 148. Jadi di sini tandanya itu enggak selalu harus tambah teman-teman. Jadi bisa juga kurang ya.
Maka ini sama aja dengan negatif 2 modulo 15. Atau jika teman-teman ingin di sini tambah, berarti di sini jangan gunakan 10, tapi pakainya 9 ya. 9 kali 15 ditambah sekian. Tapi ketika di sini pengurangan, di sini maka hasilnya adalah negatif, ini gak masalah. Sekarang kita cari negatif 2 modulo 15. Ini sama dengan negatif 1 kali 15 ditambah 13, ya enggak? Negatif 1 kali 15 kan negatif 15, ditambah 13 itu negatif 2. Maka ini sama aja dengan 13 modulo 15. Maka sisanya adalah 13, oke? Atau kalau mau lebih cepat, langsung aja 15 kita kurangi dengan 2, maka sisanya adalah 13. Nah, ini adalah kaidah yang pertama. Sekarang kita lanjut ke kaidah yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut kaidah yang kedua, yaitu linearitas penjumlahan atau pengurangan. Aturannya seperti ini, A ditambah B modulo N sama dengan, nah di dalam kurungnya ini kita ubah ke modulo N, oke? Jadi A modulo N ditambah B modulo N modulo N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Berapa sisa dari 10 ditambah 17 ditambah 21 jika dibagi 9? Nah, kita akan mencari sisa, ya. Jadi ini kita gunakan modulo, jika kita tulis dalam bentuk modulo, maka seperti ini. 10 ditambah 17 ditambah 21 modulo 9. Nah, di sini kita bisa menggunakan kaidah yang kedua, teman-teman. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini kita ubah ke modulo 9. Ya, jadi kita peroleh seperti ini. 10 menjadi 10 modulo 9. Ini 17-nya sama 17 modulo 9. 21-nya 21 modulo 9. Ingat, modulo itu kan mencari sisa ya. 10 jika dibagi 9, ini sisanya berapa? Sisanya adalah 1 kan. Kemudian 17 dibagi 9, sisanya adalah 8. 21 kita bagi dengan 9. Ini kan 18 tambah 3, ya enggak? 18 ditambah 3, di mana 18 ini adalah kelipatan 9. Jadi sisanya adalah 3. Nah, sekarang ini kita jumlahkan aja. 1 tambah 8 tambah 3 itu sama dengan 12. Ya, jadi 12 modulo 9. 12 jika kita bagi 9, sisanya berapa? Sisanya adalah 3, ya enggak? Atau jika kita gunakan kaidah yang pertama, ini sama aja gini teman-teman. 1 kali 9 ditambah 3 mod 9. Nah, seperti ini. Jadi sisanya adalah 3. Oke, lanjut contoh kelima. Berapakah sisa dari 2013 ditambah 2014 ditambah 2015 ditambah dan seterusnya sampai 2018 jika dibagi dengan 2021? Ini kita gunakan modulo sama seperti contoh keempat. Jika kita tulis dalam modulo itu seperti ini. 2013 ditambah 2014 ditambah 2015 ditambah dan seterusnya sampai 2018 modulo 2021. Nah, jika dalam kurung ini kita jumlahkan semuanya, nilainya kan akan sangat besar ya. Masih mending contoh yang keempat tadi. Ini masih kecil lah kalau kita jumlahkan. Untuk soal seperti ini, contoh 5, ini akan jauh lebih mudah jika kita menggunakan kaidah yang kedua ini. Jadi ini kita ubah dalam kurung ini semuanya ke modulo 2021 ya. Jadi kita peroleh seperti ini. 2013 modulo 2021 ditambah 2014 modulo 2021 ditambah dan seterusnya ya sampai 2018 modulo 2021 modulo 2021. Oke, sekarang kita cari masing-masing sisa dari operasi modulo di dalam kurung ini. 2013 modulo 2021 ini adalah negatif 8. Kenapa negatif? Karena yang dibagi dia lebih kecil dari pembaginya. Atau langsung aja teman-teman kurangi 2013 dikurangi 2021 itu negatif 8. Kemudian 2014 modulo 2021 itu negatif 7. Dan seterusnya, ini kan nanti 2013 kan. 2013 modulo 2021 itu negatif 6 dan seterusnya teman-teman. Sampai yang ujungnya yang ini 2018 modulo 2021 2018 dikurangi 21 gitu ya, negatif 3. Nah, ini masih modulo 2021. Sekarang ini kita jumlahkan semuanya keseluruhannya. Negatif 8 ditambah negatif 7 ditambah negatif 6 seterusnya sampai negatif 3 itu adalah negatif 33 modulo 2021. Nah, sekarang jika ini kita gunakan kaidah yang pertama, maka sama aja seperti ini. Negatif 1 kali 2021 ditambah 1987 ya. Maka ya sisanya yang ini teman-teman. 1987 modulo 2021 atau sisanya
1987. Atau jika di sini negatif, cara yang paling gampang, langsung aja teman-teman kurangi ya. 2021 dikurangi negatif 33. Nah, seperti itu. Dan ini adalah sisanya. Oke, sekarang kita lanjut kaidah yang ketiga, yaitu linearitas perkalian. Aturannya seperti ini. A kali B modulo N ini sama dengan A modulo N kali B modulo N modulo N. Jadi ini gak jauh beda dengan penjumlahan, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh ke-6. Berapakah sisa pembagian 7 kali 9 kali 10 oleh 8? Kita ubah ke modulo ya. 7 kali 9 kali 10 modulo 8. Nah, kita gunakan kaidah yang ketiga, teman-teman. 7 modulo 8, 9 modulo 8, 10 modulo 8, modulo 8. Kita cari sisa dari masing-masing modulo ini. 7 modulo 8, ini sisanya teman-teman bisa nulisnya negatif 1 atau mau langsung ditulis 7 gak masalah. Tapi di sini saya tulis aja 7. Jadi ketika yang dibagi lebih kecil dari pembaginya, maka sisanya adalah bilangan itu. Nah, sekarang 9 modulo 8, 9 jika dibagi 8, sisanya adalah 1. Kemudian 10 modulo 8, 10 kita bagi dengan 8, sisanya adalah 2. Sekarang ini kita kalikan. 7 kali 1 kali 2, berapa? 14 ya. 14 modulo 8. 14 jika kita bagi dengan 8, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 6. Karena 14 itu sama aja dengan 1 kali 8 ditambah 6. Jadi ini sama aja dengan 6 modulo 8 atau sisanya adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-7. Berapakah digit terakhir atau satuan dari 2016 kali 2017 kali 2018 kali 2019? Nah, untuk mencari digit terakhir atau satuan, berarti kita sama aja dengan mencari sisa jika bilangan ini kita bagi dengan 10 ya. Jadi digit terakhir atau satuan itu kita gunakan modulo 10, teman-teman. Jadi ini kita tulis 2016 kali 2017 kali 2018 kali 2019 modulo 10. Nah, ini kita gunakan kaidah yang ketiga. Jadi masing-masing bilangan dalam kurung ini kita ubah ke modulo 10. Nah, sekarang kita cari sisanya. 2016 modulo 10 berarti sama aja dengan satuan dari 2016. Berapa? 6 kan? 6. Kemudian 2017 modulo 10 ini 7. Satuannya kan 7. 2018 modulo 10 ini satuannya itu 8. Kemudian 2019 modulo 10 itu 9. Nah, untuk mempermudah ini kita kalikan. Saya kalikan ini dengan ini. Kemudian 8 dengan 9. 6 kali 7 itu kan 42. 8 kali 9 ini 72 modulo 10. Ini masih modulo 10, artinya kita ambil satuannya. Nah, jika diperhatikan di dalam kurung ini, di sini masih ada perkalian, maka kita masih bisa menggunakan kaidah linearitas perkalian. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. 42 modulo 10 kita kali dengan 72 modulo 10. Ya, modulo 10 masih modulo 10. Nah, 42 modulo 10 ini satuannya berapa? Sisanya berapa? Sisanya kan 2. Jadi kita peroleh 2. Kemudian dari sini 72 modulo 10 ini juga sisanya adalah 2 atau satuannya itu 2, masih modulo 10. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 2 itu 4, 4 modulo 10. Nah, dari sini kita peroleh ternyata jika bilangan ini kita bagi dengan 10, ternyata sisanya adalah 4. Artinya satuan dari bilangan ini adalah 4. Ini adalah digit terakhir atau satuannya. Oke, sekarang kita lanjut kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Ini tentang perpangkatan. Aturannya seperti ini. A pangkat B modulo N ini sama dengan A modulo N pangkat B modulo N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Berapakah sisa 7 pangkat 2021 dibagi oleh 8? Oke, di sini kita mencari sisa ya. Berarti ini kita ubah aja bentuknya ke modulo. Jadi kita peroleh seperti ini. 7 pangkat 2021 modulo 8. Nah, di sini ada perpangkatan. Kita bisa menggunakan kaidah yang keempat, teman-teman. Jadi caranya 7 ini teman-teman ubah ke modulo 8 dan pangkatnya ini berada di luar modulo. Kemudian ini modulo 8. Nah, sekarang perhatikan bagian sini. 7 modulo 8 ini kan sisanya bisa teman-teman tulis 7, bisa negatif 1. Tapi jika ditulis 7 berarti balik lagi ke soal, ya enggak? Nah, sekarang kita gunakan aja yang ini.
7 modulo 8-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi kita peroleh negatif 1 pangkat 2021 modulo 8. Nah, negatif kalau dipangkatkan ganjil seperti ini hasilnya adalah negatif lagi. Nah, jadi negatif 1 pangkat 2021 itu adalah negatif 1 modulo 8. Negatif 1 modulo 8 berapa? Berarti kan 7, ya nggak? Jadi inilah sisa dari 7 pangkat 2021 dibagi oleh 8. Gampang ya? Kita coba lagi contoh ke-9. Berapakah sisa 3 pangkat 2021 jika dibagi oleh 41? Oke, ini kita ubah ke bentuk modulo. 3 pangkat 2021 modulo 41. Nah, soal ini tidak sesederhana ini teman-teman. Kalau soal contoh 8, ini 7 dengan 8, ini selisihnya kan 1. Ini langsung aja bisa kita gunakan kaidah yang keempat. Tapi untuk contoh ke-9 ini, di sini kan 3, di sini 41. Jadi ini nggak bisa langsung kita gunakan kaidah yang keempat teman-teman. Caranya teman-teman cari hasil perpangkatan 3 yang mendekati kelipatan 41. Oke, jadi kita cari 3 pangkat berapa yang mendekati kelipatan 41. Misalnya kita cari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 dengan 41 jelas jauh ya. Kemudian 3 pangkat 3, 27 dengan 41 ini masih jauh. Kemudian 3 pangkat 4 itu 81. Coba dekat gak dengan kelipatan 41? Kelipatan 41 itu berarti kali 2 coba. 82. Oh ternyata 81 dengan 82 ini dekat nih. Selisihnya 1. Jadi di sini 3-nya kita ubah ke perpangkatan 4. Oke? Jadi 3-nya bisa kita ubah menjadi perpangkatan 4 seperti ini. Nah, jadi 2021 ini kita ubah menjadi 4 kali 505 ditambah 1. Nah, berikutnya bagian sini ini kita gunakan sifat eksponen, kita ubah. Ingat kalau A pangkat M ditambah N ini kan sama aja dengan A pangkat M kali A pangkat N. Oke. Kemudian untuk pangkatnya berupa perkalian, A pangkat M kali N ini sama aja dengan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi dari sini ini sama aja gini teman-teman. 3 pangkat 4 kali 505 dikali 3 pangkat 1 modulo 41. Ya. Oke. Nah, bagian sini ini kita gunakan sifat ini teman-teman. Jadi kita ubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 505. Ya, kita gunakan sifat yang ini. Kemudian 3 pangkat 1 itu kan 3. Nah, di sini kita gunakan linearitas perkalian atau kaidah yang ketiga. Maka kita peroleh, nah 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah 81 kita bagi dengan 41. Atau di sini kelipatan 41 kan ada 82 ya. Ternyata ini negatif 1 kan sisanya. Jadi 3 pangkat 4 ini langsung aja kita ganti menjadi negatif 1 pangkat 505 modulo 41. Kemudian 3 ini 3 modulo 41 modulo 41. Oke, jadi di sini kita gunakan kaidah yang ketiga atau linearitas perkalian. Nah, berikutnya di sini negatif 1 pangkatnya kan ganjil. Ketika pangkat ganjil berarti hasilnya akan negatif lagi. Negatif 1 kali 3 modulo 41 itu 3 ya, modulo 41. Negatif 1 kali 3 itu negatif 3 modulo 41. Jadi sisanya berapa? 41 dikurangi 3 yaitu 38. Nah, ini adalah sisa 3 pangkat 2021 kita bagi dengan 41. Oke, sekarang kita lanjut contoh ke 10. Berapakah sisa 54 pangkat 54 ditambah 55 pangkat 55 dibagi oleh 7? Ini kita ubah aja ke bentuk modulo seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bagian bilangan pokoknya. Ini adalah bilangan pokok atau angka yang dipangkatkan. Kita kan akan membagi dengan 7 kan? Nah, teman-teman cari aja kelipatan 7 yang mendekati bilangan ini. Berapa? 56 ya. 56 itu 7 kali 8, ya enggak? Nah, sekarang kita akan menggunakan kaidah keempat atau kaidah perpangkatan dan kaidah penjumlahan pada contoh ke-10 ini. 54 dengan 56 ini kan berarti kurangnya 2 kan? Berarti di sini negatif 2, 55 dengan 56 ini kan kurangnya 1. Negatif 1, pangkatnya masih sama teman-teman. Ya. Nah, sekarang untuk negatif 2 pangkat 54, teman-teman cari kelipatan negatif 2 yang mendekati 7. Berapa tuh? Negatif 8 ya. Dimana negatif 8 ini adalah negatif 2 pangkat 3. Jadi ini kita ubah ke kelipatan 3. Kita peroleh seperti ini. Negatif 2. 54-nya teman-teman ubah menjadi 3 kali 18. Di sini kita gunakan linearitas penjumlahan. Jadi semua yang di dalam kurung ini kita ubah ke modulo 7. Oke.
Negatif 1 pangkat 55 itu negatif 1 ya. Kemudian untuk 3 kali 18 ini kita gunakan sifat eksponen, kita ubah menjadi negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 18. Kemudian negatif 1 modulo 7 ini sama aja dengan 6 modulo 7. Kemudian negatif 2 pangkat 3 ini kan negatif 8. Jadi negatif 8 pangkat 18 modulo 7 ditambah 6 modulo 7 itu kan sisanya adalah 6 modulo 7. Nah sekarang pada bagian ini kita gunakan lagi kaidah perpangkatan, kaidah yang keempat. Ini kita ubah menjadi negatif 8 modulo 7 pangkat 18 ditambah 6 modulo 7. Nah, pada bagian sini kita gunakan kaidah yang pertama, kita ubah negatif 8-nya menjadi kelipatan 7. Negatif 8 ini sama aja dengan negatif 1 kali 7 dikurangi 1, ya enggak? Jadi, dari sini, berdasarkan kaidah yang pertama, ini sama aja dengan negatif 1 modulo 7. Negatif 1 modulo 7 itu kan negatif 1, dipangkatkan 18. Bilangan negatif dipangkatkan genap, ini hasilnya adalah positif. Jadi, ini hasilnya adalah 1. 1 tambah 6 modulo 7. Jadi, kita peroleh 7 modulo 7. 7 dibagi 7 ada sisa nggak? Nggak ada kan? Jadi hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah sisa bilangan ini kita bagi dengan 7. Oke? Nah itulah 4 kaidah yang sangat penting sekali teman-teman kuasai dalam operasi modulo. Nah sekarang kita lanjut masalah kongruensi modulo. Apa itu kongruensi modulo? Oke, sekarang kita bahas masalah kongruensi modulo. Misalnya diketahui 37 modulo 5. Coba, 37 modulo 5, ini nilainya berapa? 37 kalau kita bagi 5, sisanya kan 2. Berarti ini nilainya adalah 2. Sekarang gimana kalau 12 modulo 5? 12 kita bagi 5, sisanya adalah 2 juga. Nah, karena 37 dan 12, ketika kita bagi dengan 5, sisanya adalah sama, ya. Maka ini bisa dikatakan 37 dan 12 ini kongruen dalam modulo 5. Atau bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. 37 ini kongruen dengan 12 dalam modulo 5. Oke, jadi dibacanya seperti itu. 37 kongruen dengan 12 dalam modulo 5. Jadi ini artinya kongruen. Nah, berikutnya dalam operasi modulo, teman-teman pasti akan lebih sering melihat tanda ini dibanding tanda sama dengan. Nah, secara umum untuk kongruensi modulo itu bisa ditulis seperti ini. A kongruen dengan R dalam modulo M, ini artinya M ini adalah faktor dari A dikurangi R, atau M ini dapat membagi A dikurangi R. Contohnya di sini, 37 kongruen dengan 12 dalam modulo 5. Artinya 5 ini bisa membagi 37 dikurangi 12. 37 dikurangi 12 itu kan 25 ya. Benar nggak 5 bisa membagi 25? Benar kan? Oke, nah ini adalah kongruensi modulo. Nah, untuk masalah kongruensi modulo ini, insya Allah akan saya bahas lebih dalam dan lebih jauh pada video bagian kedua. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.